Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ardelia Putri Ramadhani, NPM 1813031057 dan rekan saya. Halo, saya Miftah Sofia Novianti, NPM 1813031005. Nama saya Anggini Putri Ariza Hakim, NPM 1853031005. Jadi kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan materi pembelajaran pada hari ini, mata kuliah manajemen keuangan yang berjudul Ukuran Kinerja Keuangan. Check it out. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan. Berikutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari ukuran kinerja keuangan menurut para ahli. Yang pertama ada dari Bapak Sutrisno. Beliau mengatakan arti dari pengertian kinerja keuangan itu adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik mengangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Yang kedua ada dari Bapak Fahmi, yaitu beliau mengatakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Lanjut ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan pengukuran kinerja. Apa aja sih tujuan pengukuran kinerja itu? Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya, agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisa kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Menurut Munawir menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut diikuidasi baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang keempat yaitu mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya. Baik, lanjut ke macam-macam analisa keuangan ya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam analisis keuangan. Macam-macam analisis keuangan terdiri dari 8, yaitu yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah maupun dalam presentase. Kemudian yang kedua, analisis tren atau tendensi posisi merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Dan yang ketiga, analisis presentase per komponen atau common size merupakan teknik analisis untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode. Yang keenam, yaitu analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan.
Yang ketujuh yaitu analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu analisis break even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Itulah tadi penjelasan dari kelompok 4 tentang materi ukuran kinerja keuangan pada hari ini. Semoga dengan adanya video ini kalian jadi lebih memahami ya tentang materi pembelajaran pada hari ini. Sekian dari kelompok 4, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.